Wah, ini baru kabar super top bahagia. Bos Adit ungkap satu rahasia besar di balik alasan Persib Bandung datangkan bek muda Timnas Indonesia Dion Marks tadi malam. Bobotoh Persib auto sangat kagum. Kok bisa? Ini ulasan lengkapnya. Jakmania Persija jelas makin iri, menangis kejang melihat semua ini. Begini pernyataan jujur luar biasa Layvin Kurzawa usai diperkenalkan di hadapan bobotoh tepat tadi malam. Satu Indonesia bisa gempar ini mendengar ucapannya. Penasaran? Temukan jawabannya di sini. Langsung jelas bisa jadi striker mematikan kelas Eropa. Manajemen Persib Bandung juga umumkan Olivier Giroud menjadi striker baru Persib Bandung musim ini usai diperkenalkannya Kurzawa dan Dion Marks. Di kontrak 2 tahun, gaji selevel Tom Hay jadi tuntutanku usai statistiknya begitu sensasional. Penasaran? Simak video sampai habis ya guys. Ini baru Jos Gandos. Inilah pengakuan super hebat Berguinho usai jadi pahlawan kemenangan Persib Bandung melawan PSBS Biak tadi malam, ungkap satu rahasia hebat di balik gol spektakulernya. Penasaran? Ini detail berita lengkapnya. Bobotoh dijamin langsung lega mendengar semua ini. Bojan Hodak ungkap 2 fakta mengejutkan di balik kemenangan Persib Bandung melawan PSBS Biak di lanjutan Super League semalam. Mendadak bocorkan satu kejutan besar. Wah, apa yang sebenarnya terjadi? Saksikan semuanya di sini. Kami biru, kami Viking, Persib sampai mati. Ayo semua yang ngaku bobotoh Viking Persib sejati, kamu wajib banget buat subscribe channel ini dulu ya. Terima kasih dan hatur nuhun barudak. Wah, ini baru kabar super top bahagia. Bos Adit ungkap satu rahasia besar di balik alasan Persib Bandung datangkan bek muda Timnas Indonesia Dion Marks tadi malam. Bobotoh Persib auto sangat kagum. Kok bisa? Ini ulasan lengkapnya. Persib Bandung membuat langkah cerdas menjelang putaran kedua Super League 2025-2026 dengan mendatangkan Dion Marks, seorang bek tengah muda berbakat yang berdarah Belanda Indonesia. Pemain 20 tahun ini sudah punya pengalaman bermain di Eropa dan berkiprah di level internasional bersama tim nasional Indonesia kelompok usia, membuatnya menjadi tambahan yang sangat berharga bagi lini belakang Maung Bandung. Dion, yang lahir di Nijmegen pada 29 Juni 2005, baru saja menandatangani kontrak selama 2,5 tahun dengan Persib. Meskipun usianya masih muda, pengalaman yang ia bawa jauh di atas rata-rata pemain seusianya. Sebelum bergabung dengan Persib, Dion memperkuat TOP Os di Divisi 2 Liga Belanda dan sebelumnya menimba ilmu di akademi-akademi ternama seperti Vitesse Arnhem dan NEC Nijmegen. Di sana, ia mendapatkan pemahaman mendalam tentang permainan, duel 1 lawan 1, serta kedisiplinan bertahan. Tak hanya itu, Dion juga pernah membela Timnas Indonesia U20 dan menjadi bagian dari Timnas U23 yang berlaga di kualifikasi Piala Asia. Manajemen Persib sendiri menegaskan bahwa perekrutan Dion bukanlah keputusan yang diambil secara tergesa-gesa. Langkah ini merupakan hasil evaluasi menyeluruh setelah paruh pertama kompetisi. Dalam hal ini, kebutuhan akan kedalaman dan konsistensi di sektor pertahanan menjadi prioritas utama tim. Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Aditya Putra Herawan mengungkapkan bahwa keputusan merekrut Dion datang langsung dari rekomendasi pelatih Bojan Hodak. Coach Bojan Hodak merekomendasikan penambahan pemain di sektor pertahanan. Dion adalah pemain muda dengan pengalaman Eropa dan latar belakang timnas. Ini langkah strategis untuk menambah kedalaman skuad dan menjaga konsistensi performa hingga akhir musim, ujar Aditya seperti yang dikutip dari laman resmi Persib. Kehadiran Dion Marks di Persib bukan hanya soal menambah kekuatan jangka pendek, tetapi juga sebagai investasi strategis untuk masa depan. Kombinasi usia muda, pengalaman Eropa dan mental bertanding di level internasional diharapkan bisa memberikan energi baru bagi pertahanan Persib yang sedang berjuang mempertahankan gelar juara Super League dan melangkah sejauh mungkin di AFC Champions League 2. Sekarang Persib dan Bobotoh menantikan kontribusi terbaiknya. Kita sedang berjuang mempertahankan gelar juara Super League dan melangkah sejauh mungkin di AFC Champions League 2. Wilujeng Sumping Dion Marks, tutup Aditya.
Dengan perekrutan ini, Persib semakin mempertegas arah pembangunan tim yang tak hanya berfokus untuk kompetitif di hari ini, tetapi juga mempersiapkan kekuatan untuk tahun-tahun mendatang. Bagaimana menurut kalian? Apakah kedatangan Dion Marks akan memberi dampak positif untuk Persib di sisa musim ini? Yuk beri komentar kalian. Jakmania Persija jelas makin iri, menangis kejang melihat semua ini. Begini pernyataan jujur luar biasa Layvin Kurzawa usai diperkenalkan di hadapan Bobotoh tepat tadi malam. Satu Indonesia bisa gempar ini mendengar ucapannya. Penasaran? Temukan jawabannya di sini. Atmosfer Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) masih terasa hangat dengan euforia kemenangan saat Persib Bandung memperkenalkan rekrutan terbaru mereka, Layvin Kurzawa. Bek kiri berpengalaman asal Prancis ini tampil ke hadapan publik Bobotoh setelah laga dramatis kontra PSBS Biak yang berakhir dengan kemenangan tipis 1-0 untuk Maung Bandung pada Minggu malam 25 Januari 2026. Di momen pertama sebagai bagian dari keluarga Persib, Kurzawa tak bisa menyembunyikan antusiasmenya. Baginya, bergabung dengan Persib bukan hanya sekadar pindah ke klub baru, melainkan sebuah langkah besar dalam perjalanan kariernya. Ini murni keputusan saya. Persib pilihan terbaik untuk saya dan karier saya, tegas Kurzawa seperti yang dikutip dari laman resmi Persib. Pernyataan ini jelas menunjukkan bahwa kepindahannya bukan keputusan panik, melainkan pilihan yang dipikirkan matang-matang setelah mempertimbangkan tantangan yang ingin ia hadapi dalam perjalanan kariernya. Bergabung dengan Persib bukanlah keputusan yang diambil tanpa alasan. Persib sebagai juara bertahan, reputasi besar klub di level nasional dan Asia, serta kekuatan dukungan Bobotoh menjadi faktor yang memperkuat keyakinannya. Kurzawa melihat Persib sebagai klub dengan ambisi besar dan basis suporter yang luar biasa, sesuatu yang ia anggap sangat penting bagi seorang pemain dengan pengalaman bertanding di level top Eropa. Ini petualangan baru dan saya sangat antusias untuk datang dan bermain di sini, ujar Kurzawa dengan penuh semangat. Menariknya, Indonesia bukanlah negara asing bagi Kurzawa. Ia mengungkapkan bahwa pernah mengunjungi tanah air bersama keluarganya pada 2018. Kini, ia kembali bukan sebagai wisatawan, melainkan sebagai pemain yang siap memberikan kontribusi maksimal di lapangan. Di hadapan Bobotoh yang memadati stadion, pemain berusia 33 tahun ini pun menegaskan tekadnya untuk segera memberikan dampak positif bersama tim asuhan Boyan Hodak. Saya ingin membantu tim, memberikan kualitas saya dan menunjukkan ke mereka siapa saya sebenarnya. Tambah Kurzawa yang dengan percaya diri menyatakan niatnya untuk membayar kepercayaan yang diberikan kepadanya. Kehadiran Kurzawa di Persib diharapkan akan memberikan tambahan kedalaman dan fleksibilitas dalam skuad, terlebih dengan jadwal padat kompetisi domestik dan tantangan di level Asia yang harus mereka hadapi. Perkenalan Kurzawa di malam kemenangan ini bisa menjadi simbol awal dari perjalanan baru di saat Persib tengah berada dalam momentum yang sangat baik. Bagaimana menurut kalian? Apakah Kurzawa bisa menjadi kunci bagi kesuksesan Persib di musim ini? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Langsung jelas bisa jadi striker mematikan kelas Eropa. Manajemen Persib Bandung juga umumkan Olivier Giroud menjadi striker baru Persib Bandung musim ini usai diperkenalkannya Kurzawa dan Dion Marks. Di kontrak 2 tahun, gaji selevel Tom Hay jadi tuntutanku usai statistiknya begitu sensasional. Penasaran? Simak video sampai habis ya guys. Olivier Giroud, meskipun sudah memasuki usia 36 tahun, masih tampil impresif di Liga Prancis. Musim ini, ia tercatat telah mencetak 10 gol dalam 19 pertandingan di Ligue 1 dengan kontribusi 4 assist. Rata-rata gol per pertandingan mencapai 0,53, sebuah pencapaian yang menunjukkan bahwa Giroud masih sangat produktif meski usianya sudah lebih senior. Dengan total 26 peluang tercipta dan akurasi tembakan mencapai 67%, Giroud tetap menjadi salah satu striker yang paling berbahaya di Eropa. Tidak hanya di level klub, Giroud juga memiliki pengalaman luar biasa di level internasional.
Sebagai bagian dari timnas Prancis, ia turut membawa negaranya juara Piala Dunia 2018 dan mencetak lebih dari 40 gol untuk Les Bleus. Pengalaman internasional yang luas ini menjadikan Giroud sosok yang bisa diandalkan, baik di dalam maupun luar lapangan. Giroud membawa banyak keunggulan yang dapat sangat berguna untuk Persib Bandung. Pertama, sebagai penyerang jangkung, 193 cm, Giroud memiliki kemampuan luar biasa dalam duel udara. Hal ini tentu akan menjadi keuntungan bagi Persib, mengingat tim sering mengandalkan umpan panjang dan crossing dari sayap. Kemampuannya untuk menguasai bola di udara dan mencetak gol lewat sundulan menjadi ancaman yang sangat besar bagi pertahanan lawan. Pelatih Boyan Hodak tentu sangat menyadari pentingnya memiliki striker tajam untuk meraih trofi Liga 1. Dengan kualitas Giroud yang telah terbukti di level Eropa, kehadiran sang striker bisa memberikan dimensi berbeda dalam serangan Persib. Pengalaman Giroud dalam menghadapi tekanan di kompetisi besar seperti Piala Dunia dan Liga Champions akan sangat berguna dalam pertandingan-pertandingan krusial yang akan dihadapi Persib di Liga 1. Giroud juga akan memberikan banyak pilihan taktis bagi Hodak. Dalam formasi 4-3-3 atau 4-4-2, Giroud bisa menjadi penyerang utama yang bisa diandalkan dalam berbagai situasi, baik dalam permainan terbuka maupun bola-bola mati. Dengan pengalaman dan kualitas teknisnya, Giroud bisa membantu Persib meraih kemenangan di laga-laga penting. Gimana? Setuju kan? Ini baru Jos Gandos. Inilah pengakuan super hebat Berguinho usai jadi pahlawan kemenangan Persib Bandung melawan PSBS Biak tadi malam, ungkap satu rahasia hebat di balik gol spektakulernya. Penasaran? Ini detail berita lengkapnya. Penantian panjang Rosenbergene Berguinho da Silva akhirnya terbayar tuntas. Gelandang serang Persib Bandung ini berhasil mencetak gol perdananya bersama Maung Bandung dalam laga kontra PSBS Biak pada pekan ke-18 Super League 2025/26 yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Minggu malam 25 Januari 2026. Gol tersebut tercipta pada menit ke-87 dan menjadi satu-satunya gol dalam pertandingan, memastikan kemenangan 1-0 bagi Persib. Momen bersejarah ini bukan hanya menandai kemenangan, tetapi juga menjadi titik penting dalam perjalanan Berguinho di Persib. Berkat performa impresifnya, pemain asal Brasil ini dinobatkan sebagai man of the match, menunjukkan kualitas dan kemampuan yang dimilikinya. Sepanjang laga, Persib mendominasi permainan dan terus menekan lawan. Namun, strategi bertahan rapat yang diterapkan oleh PSBS Biak membuat peluang bersih sulit tercipta. Tim tamu memilih untuk bertahan dengan 5 pemain di lini belakang, sebuah taktik yang membuat pertandingan semakin menantang bagi tim tuan rumah. Berguinho sendiri mengakui bahwa laga tersebut tidak mudah. Pertandingan tadi sulit, kita melawan tim yang bermain dengan 5 pemain bertahan, ujarnya dalam konferensi pers setelah pertandingan. Menghadapi pertahanan solid seperti itu, kesabaran menjadi kunci bagi Persib untuk menemukan celah. Dan akhirnya di menit-menit terakhir pertandingan, peluang pun datang. Gol kemenangan Persib berawal dari rangkaian umpan kerjasama tim yang sangat terorganisir. Berguinho menilai bahwa kualitas umpan yang matang menjadi faktor kunci terciptanya gol tersebut, yang mampu menembus pertahanan PSBS yang sangat padat. Saya pikir memang sulit menciptakan peluang melawan tim seperti itu, tetapi saya rasa kami bisa melakukan umpan silang yang bagus, ungkap Berguinho dengan penuh rasa syukur setelah mencetak gol yang sudah lama dinantikan. Gol perdana ini tentu saja sangat berarti, tidak hanya untuk Berguinho, tetapi juga untuk Persib yang sedang berjuang di kompetisi ini. Berguinho berharap bahwa gol tersebut menjadi awal dari kontribusi lebih besar yang akan ia berikan di sisa musim ini. Apakah gol perdana ini akan menjadi momentum besar bagi Berguinho dan Persib untuk melaju lebih jauh? Bagaimana prediksi kalian untuk kontribusi Berguinho selanjutnya di musim ini? Jangan ragu untuk berbagi pendapat di kolom komentar. Bobotoh dijamin langsung lega mendengar semua ini. Bojan Hodak ungkap 2 fakta mengejutkan di balik kemenangan Persib Bandung melawan PSBS Biak di lanjutan Super League semalam. Mendadak bocorkan satu kejutan besar. Wah, apa yang sebenarnya terjadi? Saksikan semuanya di sini. Persib Bandung kembali menunjukkan ketangguhannya di hadapan Bobotoh dengan kemenangan penting di kandang sendiri. Pada pekan ke-18 Super League 2025/2026 yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Minggu malam 25/1/2026, Maung Bandung sukses mengalahkan PSBS Biak dengan skor tipis 1-0. Kemenangan ini, meski hanya dengan 1 gol, sangat berarti dalam perjalanan tim di kompetisi musim ini.
Gol penentu kemenangan Persib tercipta di menit ke-87 melalui sepakan Rosenbergne da Silva yang akhirnya merayakan gol perdananya bersama tim. Pelatih Persib, Bojan Hodak, menganggap kemenangan ini sangat krusial, terutama dalam konteks persaingan ketat di papan atas Super League 2025-2026. Penting bagi kami menang dan tidak kebobolan, kata Hodak dalam sesi konferensi pers setelah laga. Meskipun puas dengan hasil akhir, pelatih asal Kroasia tersebut mengakui bahwa masih ada aspek permainan yang perlu dibenahi, terutama dalam penyelesaian akhir yang belum optimal. Sebetulnya kami menciptakan cukup banyak peluang, tetapi belum semuanya bisa dimaksimalkan menjadi gol. Dari sisi penyerangan, saya cukup senang dengan penampilan pemain. Tapi untuk penyelesaian akhir, tentu ini harus kami latih lagi. Lanjutnya. Setelah kemenangan ini, Persib tidak mau terlalu larut dalam euforia. Fokus langsung beralih ke pertandingan berikutnya yang tak kalah berat. Mereka akan menghadapi ujian berat saat bertandang ke markas Persis Solo, yang diprediksi akan menjadi tantangan besar dalam menjaga konsistensi tim di papan atas klasemen. Hodak menegaskan bahwa evaluasi menyeluruh akan segera dilakukan. Kami akan segera melakukan evaluasi agar tim bisa lebih tajam dan efektif dalam pertandingan selanjutnya, tegasnya. Bagaimana menurut kalian? Apakah Persib bisa terus mempertahankan momentum kemenangan ini? Apa yang perlu diperbaiki agar bisa tampil lebih efektif di laga-laga berikutnya? Yuk, beri pendapat kalian di kolom komentar.